Oke, udah jam 7.10. Mungkin kita cek dulu. Bro Niko udah join atau belum? Halo Bro Niko. Mungkin bisa tes suara dulu. Nanti kita akan dibantu Bro Niko malam hari ini untuk sharing materinya ya. Sudah join? Halo, selamat malam. Ya, perkenalkan saya Niko dari NS Trade System. Jadi di kesempatan malam hari ini saya akan membantu untuk menjelaskan mengenai apa itu EA serta menjelaskan untuk Unspro dan Lazy Pro. Oke, coba share screen dulu mungkin. Oke, saya konfirmasi apakah tampilan saya sudah berada di slideshow Unspro. Oke, sudah ya. Oke, jadi ini udah ready, Bro Niko udah ready dengan presentasinya. Kita akan membahas. Ini minggu pertama, pertemuan pertama kita yang mengangkat temanya EA. Jadi kali ini kita akan mengenal dulu EA itu apa, dan di NS Trade System ini ada EA yang seperti apa. Jadi seperti itu ya. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung disampaikan aja di kolom chat. Jadi nanti akan ditampung dulu dan akan kita jawab pertanyaannya setelah Bro Niko membawakan materi seperti itu ya. Oke, silakan, mungkin Bro Niko bisa dimulai. Oke, siap. Terima kasih Bos Adi. Jadi ini saya mau menjelaskan dulu apakah dari kalian sudah pada tahu tentang expert advisor atau robot trading forex. Oke, jadi di NS Trade System kita ada dua jenis EA atau robot forex. Yang pertama ada Unspro dan juga yang kedua ada Lazy Pro. Untuk cara kerjanya seperti apa? Setelah ini akan saya jelaskan satu persatu secara detail. Kita lanjut aja. Apa itu EA? Oke, jadi yang dimaksud EA atau Expert Advisor atau mungkin kalian banyak mengenalnya dengan nama Robot Trading Forex. Jadi EA atau Expert Advisor ini adalah sebuah program yang diciptakan untuk melakukan trading secara otomatis. Nah, terciptanya program ini sebelumnya kita menemukan sebuah sistem trading yang kemudian kita ubah menjadi bahasa pemrograman. Jadi kita menemukan sebuah sistem trading, kita udah uji coba, setelah itu kita lakukan pengkodingan atau pembuatan programnya, dan terciptalah jadi sebuah EA atau robot trading. Nah, agar EA ini dapat running selama 24 jam, diperlukan koneksi internet yang stabil serta MT4 tidak boleh tertutup. Karena jika MT4 tertutup, otomatis EA-nya tidak running. Gimana caranya biar EA kita bisa running selama 24 jam, tapi kita tidak harus secara terus-menerus menyalakan komputer atau laptop kita di rumah. Nah, kita menggunakan yang namanya VPS atau Virtual Private Server. VPS atau Virtual Private Server itu ibaratnya sebuah komputer atau laptop yang berada di tempat yang jauh, tetapi dapat kita akses kapanpun dan dimanapun melalui komputer ataupun laptop ataupun smartphone juga bisa. Jadi untuk VPS ini berbentuk sebuah server. Jadi banyak yang tanya juga VPS ini gimana kalau kita pakai VPS, apakah harus menyalakan laptop secara terus-menerus? Itu tidak perlu. Jadi kalau kita sudah pakai VPS, itu kita tinggal memantau sesekali saja. Tidak perlu secara terus-menerus menyalakan komputer atau laptop ataupun membuka VPS-nya dipantau terus, itu tidak perlu. Karena VPS ini sendiri tidak ada yang namanya mati atau nonaktif, kecuali ketika ada critical issue. Nah, kita menggunakan VPS ini untuk menjalankan MT4 dan EA agar running selama 24 jam non-stop. Jadi nanti MT4 akan diinstal di VPS ini. Setelah MT4 diinstal, EA-nya juga kita install di MT4, maksudnya di VPS. Setelah itu kita setting
AI-nya dengan setup default agar dapat running selama 24 jam. Setelah itu tinggal kita enable auto trading-nya saja. Kalau auto trading sudah running, ya kita tinggal pantau aja melalui MT4. Jadi tidak perlu kita analisa lagi, tidak perlu kita cek install MT4 dan AI di laptop lagi. Karena sudah diinstal di VPS tadi, maka tinggal kita pantau saja melalui MT4. Nah, terkadang ada kasus di mana MT4 dan AI sudah terinstall dan sudah running di VPS, tapi ada juga yang menginstal kembali di laptop atau di PC. Jika ada dua AI yang running secara bersamaan, ada kemungkinan terjadinya konflik atau AI ini akan crash karena ada dua AI yang aktif secara bersamaan. Oleh karena itu, jika AI sudah running di VPS, kita tidak perlu merunningkan kembali di PC atau laptop. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang EA atau VPS. Kalau ada pertanyaan mengenai EA atau VPS mungkin sebelum kita lanjut. Oke, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Nah, ini beberapa kelebihan menggunakan EA atau beberapa keuntungan kalau kita menggunakan EA. Di antaranya, EA ini bisa multitasking atau bisa melakukan beberapa eksekusi sekaligus. Semisal kita memasang EA ini pada pair Euro USD, Euro GBP, AUD USD. Nah, dari ketiga pair tersebut, ketika EA sudah aktif, EA akan secara otomatis melakukan analisa di tiga pair tersebut secara bersamaan. Jadi ketika ada peluang, EA-nya akan langsung entry. Nah, jadi tidak perlu yang namanya kita pantau satu persatu di dalam pair tertentu saja. Secara otomatis kalau kita pakai EA ini sudah ketika di tiga pair tersebut ada peluang, maka EA-nya akan langsung entry. Nah, ini salah satu kelebihannya. Yang kedua, EA dapat running selama 24 jam non-stop. Jadi ketika dalam waktu 24 jam itu tadi, ya akan melakukan open posisi. Nah, misal pada malam hari ada peluang, ya akan open. Ketika pada pagi hari ada peluang lagi, ya analisa, ya open posisi. Jadi istilahnya kalau kita pakai AI ini tidak kenal lelah. AI-nya bisa open secara terus-menerus selama 24 jam stop. Tergantung dari peluang yang ada di market juga. Setelah itu yang ketiga, tidak terpengaruh emosi. Nah, kadang kalau kita trading secara manual kan ada yang namanya tangan kita gatel pengen entry, atau ketika kita udah mau take profit, kadang kita close manual. Nah, kalau kita pakai AI ini, secara otomatis AI akan mengikuti sistem yang ada. Jadi tidak ada intervensi yang dapat dilakukan oleh AI. Misal ya sudah mengatur jarak take profitnya, katakan 200 pip atau 20 poin, ya ketika belum menyentuh take profit, tidak akan close. Akan close ketika sudah menyentuh batasan take profit tersebut. Terus juga semisal katakan kalau kita istilahnya trading manual, kita close, kita kan kadang ingin entry yang lebih besar lotnya. Nah, kalau kita pakai AI ini secara konsisten mengikuti settingan yang ada, sehingga ketika kita sudah mengatur misalkan batasan lot awalnya open posisi di 0,1 lot. Nah, maka AI-nya akan open di lot tersebut. Seperti itu, di konsisten AI ini. Lalu fitur-fitur yang terus diperbaharui dan berkembang atau terupdate lah fitur-fiturnya. Jadi untuk menghindari juga misalnya ada bug atau ada permasalahan tertentu atau ada update kebijakan baru dari broker. Nah, AI-nya akan terus diupdate dan terdapat penambahan fitur-fitur baru. Beberapa contohnya seperti Enspro ini sebelumnya update dari versi 2 ke versi 3. Yaitu untuk menyikapi ketentuan baru dari broker XM untuk akun mikro, yaitu minimal lot 0,1. Dan Enspro versi 3 juga ada beberapa yang diupdate. Salah satunya adalah setup default-nya dan fitur-fiturnya.
Ini ada pertanyaan. Benar kalau setting default yang akan running cuma satu pair saja Audi USB. Baik, jadi untuk settingan default kita menggunakan satu pair yaitu Audi USB. Karena kita sudah melakukan backtest dan riset sebelumnya sejak 2020 dan kita menemukan setup yang probabilitasnya cukup baik di Audi USB dengan potensi profit yang cukup baik juga. Dengan Ernst Pro ini potensi profit per tahunnya sekitar 50 hingga 200% dari setup default. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau mencoba setupnya di pair lain, bisa dilakukan backtest terlebih dahulu. Nah, apa itu backtest? Akan kita jelaskan juga nantinya. Nah, ini kita lanjut terlebih dahulu. Kelebihan yang kelima, ada performa trading dapat diuji. Jadi robot ini secara konsisten mengikuti sistem yang ada tadi. Dan performanya dapat kita uji juga terlebih dahulu menggunakan fitur backtest tadi. Jadi ketika katakan kita mau lakukan penambahan pair atau perubahan lot, atau kita katakan mau merubah setupnya, ada beberapa input yang ingin kita ubah. Nah, ketika kita melakukan perubahan tanpa menguji coba terlebih dahulu, ada kemungkinan setup tersebut ketika kondisi market tertentu tidak survive. Nah, oleh karena itu, kita melakukan uji coba terlebih dahulu berdasarkan data yang ada pada chart sebelumnya. Dan inilah yang dinamakan backtest. Jadi backtest itu kita lakukan sebelum kita melakukan penambahan pair atau kita melakukan perubahan setup ataupun kita mencoba setup lain seperti apa. Itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini atau ada yang kurang jelas mungkin boleh ditanyakan. Dari teman-teman yang lainnya gimana nih? Yang paling semangat kayaknya dari Bos Yang Putra ya. Lanjut terus pantang mundur. Lanjut terus udah jelas apa belum nih? Atau Bos Yang Putra ini udah pakai EA atau belum nih? Dari tadi lanjut terus kayaknya udah ngerti ya EA itu kayak gimana. Jadi kalau basic itu kita tadi udah dijelasin sama Mbak Niko, EA itu apa, yang awalnya dari sistem manual, di coding, terus dibuat otomatisnya. Jadi EA itu sederhananya seperti itu. Yang tadinya sistem manual, kita riset, kita coding, kita buat bahasa pemrogramannya, kita jalankan atau jadikan otomatis, jadi robot trading. Nah, biar bisa kerja 24 jam tadi, ini kan EA ini kerjanya di MT4 atau di platform trading yang kita pakai itu MetaTrader 4. MetaTrader 4 PC lebih tepatnya ya. Jadi kalau MetaTrader 4 HP itu nggak bisa. Bisanya diinstal di yang versi PC. Nah, biar 24 jam non-stop, ya kita perlu yang namanya VPS untuk menggantikan PC atau laptop kita agar EA ini bisa berjalan terus-terusan. Tadi VPS sudah dijelaskan juga. Jadi berupa server untuk menggantikan PC atau laptop kita. Nah, jadi kalau MT4 kita tertutup, ya EA-nya nggak jalan. Jadi EA ini jalan hanya ketika platform trading atau MT4 yang kita pasangkan EA-nya itu terbuka terus. Dan dia ada koneksi internetnya terus, itu baru akan jalan. Kalau enggak ya dia nggak jalan. Itu ya. Nah, ini mungkin sambil saya review yang udah dijelaskan, sambil ini mulai ada yang tanya-tanya nih. Tadi ini ada yang tanya mengenai backtest di PC atau di VPS. Nanti Bro Niko bantu jawab ya, di PC atau di PC atau di VPS untuk backtest. Lalu ada maksimalnya maksimum pair untuk satu EA itu berapa? Nah, nanti dijelaskan juga. Oh, pertanyaannya belakangan aja. Takutnya gini, karena kita himpun dulu aja, nggak apa-apa, sambil nge-refresh yang udah dijelaskan Bro Niko. Takutnya kalau tanyanya belakangan, malah yang maunya ditanyain malah biasanya lupa mau tanya apa, atau tidak tersampaikan, seperti itu ya. Cuma nanti jawabnya kita jawab belakangan. Nanti kalau udah dijelasin semua, baru nanti kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, kalau ini udah cukup jelas.
bisa dilanjut lagi, Niko. Oke, siap, Bos Adi. Jadi, oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada trigger EA. Jadi trigger EA di sini fungsinya adalah untuk menentukan open posisi awal atau pengambilan posisi awal yang dilakukan EA. Nah, kalau di Unspro dan LazyPro ada perbedaan trigger. Di Unspro ada 3 trigger. Nah, untuk detailnya nanti akan saya jelaskan pada saat backtest. Jadi Unspro ini setup defaultnya menggunakan trigger SNR pivot atau support and resistance dari pivot point. Nah, pivot point ini didapatkan dari perhitungan perhitungan pergerakan harga pada hari sebelumnya. Biasanya dihitung adalah high, low, dan close pada hari sebelumnya. Setelah itu, Unspro ini akan melakukan open sell ketika berada di area resisten dan akan melakukan open buy ketika berada di area support. Nah, oleh karena itu, semisal harga belum berada di area support atau resisten, ya EA-nya belum open posisi. Terkadang ada nih yang tanya, kok kadang ada belum open, ya saya belum open. Nah, karena kita pakai trigger support and resistance dari pivot point tadi ini, maka kita harus istilahnya sabar. Jadi kita juga perlu sabar dalam trading. Jangan ketika kita tidak sabaran menekankan settingan yang terlalu hawkish, itu dapat berbahaya juga. Ketika sewaktu-waktu marketnya trending cukup jauh dan ketahanan balance tidak mencukupi, itu akan berbahaya karena dapat berakibat cut loss atau MC. Lalu lanjut lagi, kalau di LazyPro itu hanya ada satu trigger. Jadi penentu utamanya kalau di LazyPro itu adalah daily open price atau harga open hari itu. Jadi kalau harga di atas daily open price atau harga saat ini berada di atas harga open hari itu, maka EA-nya akan melakukan open buy. Sedangkan kalau harga berada di bawah harga open hari itu, EA-nya akan melakukan open sell. Itu. Dan sistem LazyPro ini switching. Tetap basicnya averaging marginal, tetapi transaksinya switching. Jadi ketika open awal buy, kemudian TP akan berubah menjadi open sell. Kemudian setelah open sell-nya itu tadi TP akan berubah menjadi open buy. Nah, katakan ketika open buy, kemudian market semakin bergerak downtrend, maka EA-nya akan averaging. Dia membuka posisi baru dengan lot yang lebih besar. Nah, ketika sudah take profit, maka EA-nya akan open sell. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Bisa ditulis di kolom chat aja kalau ada pertanyaan. Nanti akan saya jawab satu persatu. Baik, kita lanjut lagi untuk sistem kerja EA. Nah, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, EA LazyPro dan EA Unspro basicnya menggunakan teknik averaging marginal. Jadi teknik averaging marginal ini konsepnya ketika harga bergerak ke arah yang berlawanan, contoh kita open posisi buy, kemudian harga bergerak downtrend, maka posisi baru akan terbuka. EA akan melakukan open posisi dengan kelipatan lot yang lebih besar. Nah, kelipatan lot ini bisa kita atur sendiri di EA Unspro dan LazyPro. Jadi ada inputnya. Nah, setelah itu tujuannya apa? Agar floating pada transaksi sebelumnya bisa tertutup dengan melakukan open posisi dengan lot yang lebih besar. Contoh, ketika katakan kita open sell satu lot, kemudian harga bergerak naik, ya EA-nya akan open lagi, sell 2 lot. Kemudian harga semakin naik lagi, dia open kelipatannya yaitu sell 4 lot. Nah, setelah itu ada koreksi dan take profit. Nah, ketika close posisi ini akumulasinya adalah profit. Jadi minus yang sebelumnya, floating sebelumnya tertutup oleh lot yang paling besar tadi. Seperti itu kurang lebihnya konsep averaging marginal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada portofolio EA kita. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat gimana kinerja robot kita atau gimana kinerja EA kita, teman-teman bisa langsung akses aja portofolio melalui MKE5.
Jadi untuk linknya bisa teman-teman dapatkan di website kita, yaitu di nstrade-system.com. Di situ lengkap ada fasilitas yang ditawarkan oleh Nstrade System, dan juga ada detail tentang robot forex kita. Mulai EA Unspro ini ada portofolio, cara kerja, dan juga sistemnya. Seperti itu. Nah, kita review sedikit untuk portofolio ini. Ini ada yang akun-akun kita dengan EA Unspro. Nah, beberapa di antaranya ada yang growth atau pertumbuhan akunnya. Di pertumbuhan ini dihitung dari mulai akunnya start dan berapa persen dari balance awal. Nah, ada yang growth hingga 286%. Lalu ada yang jalan growth ini dalam waktu 15 minggu. Lalu ini ada yang namanya trade. Trade ini transaksi atau total transaksi yang dibuka yang sudah jalan. Ada win dalam persen, ini namanya profit rate-nya. Setelah itu ada drawdown. Drawdown ini adalah floating terbesar yang pernah terjadi di akun kita, 77%. Ini juga persentasenya terhitung dari balance awal atau balance saat itu, berapa persennya. Ini ada macam-macam juga, ada yang growth 120%, ada yang growth 70%. Nah, untuk akun-akun ini kebanyakan mereka sudah melakukan optimasi atau peningkatan. Nah, untuk apa itu optimasi atau apa itu backtest, selanjutnya akan kita jelaskan dan juga akan kita praktekkan juga seperti apa. Oke, kita lanjut aja. Jadi, optimasi dan backtest. Optimasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja EA-nya. Beberapa di antaranya, kalau kita menambah pair, itu termasuk optimasi. Kita meningkatkan lot, termasuk optimasi. Kita mengubah input pada EA-nya, juga termasuk optimasi. Jadi, perubahan yang dilakukan pada EA-nya, yang bertujuan untuk meningkatkan performa EA-nya atau kinerja EA-nya, ini termasuk optimasi. Bahkan ketika teman-teman pun melakukan perubahan profil di MP4, itu termasuk optimasi juga. Lalu ada backtest. Nah, backtest ini itu adalah menguji coba performa trading, sistem trading kita berdasarkan data yang sudah terbentuk pada chart sebelumnya. Katakan kita melakukan backtest EA kita pada pair AUD USD atau Euro USD dari tahun 2020 hingga tahun 2021 awal. Nah, itu dinamakan backtest. Kita bisa melihat kan pada tahun 2020 lalu ada corona yang menyebabkan market bergejolak. Lalu ada US election, yaitu pemilihan presiden AS, itu juga membuat pergerakan harganya cukup bergejolak. Nah, kita bisa melihat apakah setup kita bisa survive menghadapi kondisi market yang seperti itu, pergerakan harga pada saat itu. Semisal katakan kita melakukan backtest dan setup kita survive melewati kondisi itu, dapat kita terapkan pada forward test. Dengan harapan ketika ada kondisi yang hampir mirip seperti kondisi waktu itu, EA-nya bisa survive. Seperti itu. Jadi kita langsung praktek aja untuk backtest terlebih dahulu ya. Dari teman-teman, sebelum praktek backtestnya atau praktek untuk melihat EA-nya langsung, ada pertanyaan dulu nggak dari materi yang dibahas tadi? Jadi kita udah habis bahas habis bahas apa itu EA, terus kita mulai masuk ke trigger tadi ya. Trigger itu bagian dari EA. Trigger itu bagian dari EA yang mana trigger itu merupakan pemicu open transaksi awal. Tuh, jadi kita ada Unspro, ada Resipro tadi sudah dijelaskan. Lalu setelah trigger EA, jadi setelah open posisi, selanjutnya kita pastinya membahas sistemnya selanjutnya akan seperti apa TPSL-nya. Nah, tadi juga udah dijelaskan kalau di NS ini EA-nya bekerja dengan sistem averaging marginal. Itu sistem kerja EA-nya. Jadi open posisinya karena apa udah jelas tadi. Lalu sistem eksekusi berikutnya sama proses transaksinya seperti apa juga udah jelas. Nah, selanjutnya EA ini bekerja
dan hasilnya itu seperti apa bisa dipantau dari portofolio. Nah, mungkin teman-teman yang tahu ada portofolio itu bisa di MyFF Group. Nah, kalau kita pakainya di MKL5. MKL5 tadi udah sedikit dibahas juga. Nanti teman-teman bisa lihat juga, nanti tinggal kunjungi websitenya NS di nstradesystem.com. Lalu tinggal pilih aja yang MKL5 itu ya. Nanti ada pilihannya seperti itu. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan trigger EA apakah pengaruh jika kita off-kan EA dan on-kan kembali? Kita tampung dulu, ini pertanyaan bagus ini, atau kita jawab dulu deh pertanyaannya, kita jawab dulu sebelum praktek. Mungkin Niko bisa bantu jawab pertanyaannya, nanti saya bacakan ya. Mulai dari ini dulu. Mulai dari pertanyaan dari Bosyan Putra dulu nih. Pertanyaannya Bro Niko bisa bantu jawab. Pertanyaan itu, trigger EA apakah pengaruh mungkin bisa berganti atau bisa mempengaruhi kinerja triggernya ya, kalau misalkan habis di off kan di on kan kembali. Oke, saya bantu jawab. Untuk trigger EA, ketika kita melakukan on dan off kan auto tradingnya, itu sebenarnya tidak berpengaruh banyak. Karena apa? Ketika misal katakan kita pakai trigger SNR pivot. Nah, kalau kita off-kan kemudian on-kan lagi dengan harapan ketika kita restart triggernya, EA-nya akan OP. Nah, dengan trigger itu akan membaca pergerakan harga di market. Jadi ketika kita menggunakan trigger SNR pivot, nah kita lakukan on dan off-kan triggernya kembali, sedangkan harga belum berada di area support atau resisten, maka tetap EA-nya akan belum melakukan open posisi. Jadi EA-nya tetap akan melakukan open posisi ketika harga sudah berada di area trigger. Ketika harga berada katakan di area resisten, EA-nya akan melakukan open sell. Ketika harga berada di area support, maka EA-nya juga akan melakukan open buy. Kurang lebihnya seperti itu. Begitu, apakah menjawab? Bosyan Putra, apakah menjawab dari pertanyaannya? Oke, siap menjawab ya. Kita lanjut next pertanyaan berikutnya. Ini ada yang tanya, dalam satu pair apakah bisa dipasang 2 EA dengan settingan yang berbeda? Misal pasang versi 2 dan versi 3. Atau di satu pair dipasang 2 EA yang sama tapi berbeda trigger. Bisa enggak? Oke, saya bantu jawab. Dalam satu pair atau dalam satu chart itu ya hanya dapat dipasangkan dengan satu EA. Jadi satu chart ketika kita load itu hanya bisa menggunakan satu EA saja. Nah, kalau yang dimaksud seperti ini, bisa saja dengan menggunakan 2 chart dan memasang 2 EA yang berbeda. Tapi ini akan dapat menyebabkan konflik karena ada 2 EA yang terpasang. Jadi ketika di pair pertama EA melakukan open posisi, katakan EAA, dia melakukan open posisi sell. Kemudian di EAB ini dia melakukan open posisi buy. Nah, dari 2 open posisi ini, apakah nanti akan konflik? Jadi ketika terjadi konflik pun, kita akan susah untuk memperbaikinya, karena kita bingung nanti ini berasal dari EA yang mana. Jadi tidak direkomendasikan untuk menggunakan 2 EA yang berbeda pada satu pair yang sama. Atau ketika kita membuka 2 chart dengan 2 chart yang sama, dengan 2 EA yang berbeda, itu tidak direkomendasikan. Seperti itu. Oke, begitu pertanyaan dari Bos Fian nih. Menjawab atau belum menjawab? Jadi sebenarnya bisa, cuman beresiko menimbulkan konflik di EA-nya. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Oke, menjawab ya, ini pesannya direct ke saya, jadi sudah menjawab katanya. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Bosyan Putra, mungkin Bos Niko bisa langsung bantu jawab tuh di kolom chat. Ini pertanyaannya, jika EA OP kemudian kita ikut OP, apakah bisa di close oleh EA? Jadi
Jadi intinya mungkin kalau kita OP-nya manual, apakah bisa diteruskan oleh EA-nya? Oke, jadi dalam EA itu ada yang namanya magic number atau penanda transaksi yang dibuka oleh EA. Jadi ketika EA-nya melakukan open posisi, itu akan ditandai dengan magic number tersebut. Nah, magic number ini tidak terdapat pada transaksi yang dilakukan secara manual. Oleh karena itu, ketika EA-nya sudah open posisi, kemudian teman-teman melakukan open posisi secara manual. Open posisi secara manual ini tadi tidak akan terbaca oleh EA karena tidak terdapat magic number tersebut. Sehingga EA-nya tetap akan melanjutkan transaksi yang dibuka oleh EA dan yang terdapat magic number yang sama. Seperti itu. Begitu ya, Bos Yang Putra. Nah, siap, jelas. Ini Bro Niko ini mantap ya jelasinnya. Jawab sekali langsung jelas. Pertanyaan di atas tadi ada beberapa pertanyaan yang pending sudah saya catat, kita bahas. Sekarang tadi ada yang tanya nih, apakah ada jumlah maksimum pair untuk satu EA? Nah, jadi dalam EA kita tidak ada batasan maksimum pair yang dapat digunakan. Jadi berapapun pairnya tetap dapat running. Tetapi untuk penggunaan pair ini sebelumnya kita memperhatikan ketahanan balance di akun terlebih dahulu. Karena katakan ketika ketahanan balance kita rendah, sedangkan kita menggunakan banyak pair, ada potensi terjadinya auto cut loss atau MC tadi ketika marketnya semakin trendy dan pair tersebut floating secara bersamaan. Jadi buat teman-teman juga kalau misal mau melakukan optimasi dengan penambahan pair, bisa memperhatikan ketahanan balance terlebih dahulu, ketahanan dananya di akun berapa. Kemudian untuk penggunaan pair pun lotnya jangan terlalu besar. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan pair lain, katakan dari startup default mau ditambah pair lainnya, misal ada AUD USD, teman-teman mau nambahin Euro USD default atau Gold default. Nah, pertama perhatikan ketahanan dana terlebih dahulu. Kalau ketahanan dana kita kuat, katakan modal kita $1.000, kita mau pakai 2 pair, itu tidak masalah, tapi tetap rekomendasinya resikonya dikecilkan atau lotnya kita turunkan. Misalnya kita pakai start lot awal 0,1, itu lot minimal di akun mikro ya. Dengan 2 pair tadi, dengan lot 0,1, terbilang cukup aman untuk modal $1.000 dengan running 2 pair. Dan penggunaan 2 pair ini pun rekomendasinya pair yang berbeda. Katakan misalkan di pair pertama teman-teman pakai AUD USD. Nah, di pair kedua teman-teman bisa pakai pair dengan mata uang yang berbeda. Contohnya Euro JPY atau GBP CAD. Nah, tentunya sebelum menambahkan pair bisa dilakukan backtest terlebih dahulu serta memperhatikan ketahanan dana di akunnya terlebih dahulu. Oke, gitu ya jawabannya. Jadi maksimum berapa pair itu sebenarnya bisa banyak pair, tapi nggak boleh asal-asalan ya. Poinnya itu nggak boleh asal-asalan, tidak semata-mata kita asal tambah pair aja biar potensi profitnya jadi meningkat. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah potensi untuk floating minus atau terjadinya cut loss itu juga meningkat juga kalau semakin banyak pair yang kita runningkan dengan EA. Yang perlu diperhatikan seperti itu. Terus lanjut pertanyaan tadi, ada yang tanya kalau mau backtest, nah ini hubungannya dengan backtest, harus menggunakan PC pribadi atau bisa di VPS? Oke, jadi kalau kita backtest, jadi backtest ini kan memakan proses CPU usage dan RAM usage yang cukup berat. Ketika kita melakukan backtest di VPS, maka VPS itu kan performanya terbatas, katakan dengan RAM 1 GB. Nah, dan kita masih meraningkan EA yang jalan di MT4 tersebut. Ketika kita melakukan backtest di VPS, ada ada kemungkinan VPS-nya bisa down atau restart karena proses terlalu berat dan VPS-nya tidak dapat menangani proses tersebut. Maka nanti VPS-nya dapat crash dan juga restart. Oleh karena itu untuk backtest bisa dilakukan di PC atau laptop. Nah, jadi kalau untuk backtest ini teman-teman install dulu MT4-nya
kita menggunakan MT4XM. Setelah itu teman-teman install EA-nya terlebih dahulu. Nah, setelah MT4 dan EA ini terinstall, teman-teman pastikan kembali pair yang akan digunakan ini. Kalau misalkan tipe akun mikro, pakai pair mikro. Nah, untuk cara menampilkan pair mikronya nanti akan saya jelaskan juga. Setelah itu, backtest dapat dilakukan. Jadi kita tidak merekomendasikan melakukan backtest di VPS, walaupun kadang ada ya backtest itu dalam jangka waktu yang singkat, dan juga prosesnya itu VPS dapat menangani proses tersebut. Cuman tetap kita selalu merekomendasikannya jangan dilakukan di VPS, karena jika VPS jadi down dan restart itu bisa berpengaruh ke transaksi kita, misal sedang ada floating dan EA-nya sedang bekerja, seperti itu. Oke, saya rasa sangat menjawab ya tadi ya. Jadi jelas lebih baik tidak dilakukan di VPS walaupun bisa. Ini ada mulai banyak sekali pertanyaan. Tapi untuk pertanyaan ini ada yang tanya 3 pair dengan balance 1000 USD settingannya seperti apa? Terus ada lagi itu untuk pertanyaan seperti itu kan kaitannya dengan ini ya, dengan mengarah ke settingan detailnya. Kalau 1000 settingannya seperti apa, kalau 2000 seperti apa. Kalau kita rekomendasinya tetap settingan default. Dan untuk arahnya ke bahas settingan akan seperti apa itu kita lanjutkan dulu deh. Kita lanjutkan dulu, mungkin nanti praktek ke backtestnya, ke untuk cara optimasinya, baru next kita sharing lagi untuk detailnya ketika ingin optimasi itu harus seperti apa. Itu ya. Terus ada pertanyaan lagi, mungkin Bos Niko bisa sambil disiapkan kalau mau ini ya, mau praktek backtest bisa sambil disiapkan sambil saya baca pertanyaan dari teman-teman nih. Terus tadi ada pertanyaan lebih prefer tambah lot atau tambah pair. Nah, ini mungkin nanti bisa dijawab Mas Niko sambil nunggu persiapan juga. Saya keep dulu pertanyaannya. Berapa pair yang disarankan semisal balance $200 untuk lot 0,01? Jadi ini saya bantu jawab langsung aja. Untuk lot minimal di akun mikro, akun yang kita pakai itu adalah 0,1 lot mikro. 0,1 lot ya. Nah, dan kalau pertanyaannya dari dengan balance 200 itu mulai lotnya berapa? Baiknya dari 0,1, yaitu dari minimal lotnya, dan settingan default kita baiknya mulai dari $200 dan menggunakan settingan default. Nah ini terus ada yang nanya apakah ada list pair yang cocok dengan EA ini based on backtest yang sudah ada, sehingga ketika kita mau tambah pair bisa jadi acuan. Oke, ini langsung saya bantu jawab juga. Untuk pair yang bisa teman-teman pasangkan EA juga dengan settingan default itu ada di Euro USD, Euro JPY itu bisa. Itu ya. Nah ini terus ada pertanyaan dari Bos Denny nih ya, sambil nunggu Bro Niko menyiapkan MetaTrader-nya. Pertanyaannya nih, untuk backtest di PC pribadi harus on terus ya? Untuk backtest tentunya harus on terus, dan mungkin bosnya belum ada gambaran ya dari Bos Denny nih, mungkin belum ada gambaran backtest itu seperti apa harus on terus atau enggak. Tunggu sesaat lagi, ini kita akan praktek backtest itu seperti apa. Jadi, biar mungkin lebih jelas lagi kenapa kok harus on terus, kenapa kok harus di PC pribadi, maksudnya bukan di VPS. Itu nanti sambil praktek sambil dijelaskan. Ada pertanyaan lagi nggak yang masih seputaran materi yang kita bahas malam hari ini?
mungkin menjawab tadi ada pertanyaan untuk optimasi lebih prefer tambah lot atau tambah pair ya. Kalau saya pribadi lebih baik tambah pair. Jadi resikonya tidak di dalam satu pair. Dan ini saya kasih gambaran. Kalau kita tambahkan lotnya, yang nanti kan ada pengkali lot karena kita sistemnya averaging martingale. Ya, semakin dia floating, dia akan membuka open transaksi dengan lot yang lebih besar. Kalau kita besarkan lot awalnya, kita harus mempertimbangkan nanti pengkalinya di setiap transaksi ini akan naiknya itu akan kali lipat. Yang harusnya dari 0,1 naik ke 0,2, kalau kita naikkan lotnya dari 0,2, nah nanti dari 0,2 ini transaksi kedua akan jadi 0,4. Nah, ini contoh aja ya. Sumpama settingan default 0,1 terus 0,2, jadi total lot transaksi katakanlah totalnya 0,3. Tapi kalau kita naikkan lotnya jadi 0,2, total transaksinya akan jadi 2 kali lipatnya. Padahal itu baru dua tingkat averaging atau 2 tingkat transaksi. Kalau averagingnya bertingkat-tingkat, maka ketahanan modalnya akan cepat tergerus. Kita harus punya ketahanan modal yang lebih kalau mau meningkatkan lot. Seperti itu ya. Karena ada faktor pengkali lot di setiap averagingnya. Di setiap open transaksinya itu ada faktor pengkali untuk meningkatkan volume atau lotnya. Jadi kalau mau menaikkan lot itu harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Seperti itu. Sudah siap, Niko? Oke, jadi kita lanjut untuk proses backtest ya. Dan akan sedikit saya jelaskan untuk optimasinya. Bentar, saya pindah share screen dulu. Oke, saya konfirmasi apakah tampilan saya sudah berada di tampilan MT4. Oke, udah ya. Jadi untuk backtest, nah ini bagi belum tahu cara backtest ya. Pertama kalau mau backtest itu teman-teman install dulu MT4-nya dan EA-nya. Jadi untuk installer MT4, misalkan ini installer MT4 XM bisa di-download melalui website XM langsung. Setelah itu untuk EA-nya, untuk EA Pro ataupun EA Lazy Pro bisa di-download melalui link download EA yang sudah kalian dapatkan pada saat pembelian EA. Setelah kalian install, pairnya kan masih pair standar. Jadi teman-teman setelah login akun di MT4, login dengan akun yang sama, jadi yang akun yang sama dengan yang terpasang oleh EA itu. Setelah itu, teman-teman aktifkan dulu pair mikronya, atau pilih pair mikronya terlebih dahulu. Caranya, di bagian simbol, teman-teman klik kanan, kemudian klik simbol ini, nah tampilkan yang ada mikronya. Biasanya ditampilkan yang forex 2 mikro ini, juga forex 1 mikro. Nah itu kalau untuk gold dan silver ada di spot metal ini, gold mikro dan silver mikro. Nah, caranya teman-teman klik ini, lalu klik show. Teman-teman misalkan nih cuma beberapa pair aja, tidak mau semuanya, bisa teman-teman klik pair yang mau ditampilkan, kemudian bisa di double klik seperti ini atau di klik show juga. Nah seperti itu. Atau kalau teman-teman mau lebih mudah lagi, bisa klik kanan di bagian simbol ini, setelah itu klik show all. Ini akan menampilkan seluruh pair yang ada di simbol tadi, termasuk ini yang CFD cash, CFD future, forex 1 ya standar pun tetap ikut ditampilkan. Setelah teman-teman melakukan show all simbol tadi, teman-teman reload MT4-nya atau MT4 ditutup, setelah itu dibuka kembali agar di strategi tester ini pairnya terload dengan sempurna. Jadi semuanya ada nanti di strategi tester ini. Setelah itu teman-teman buka dulu tab strategi testernya, atau kalau yang di MT4 di bagian view lalu strategi tester, atau bisa dengan shortcut Ctrl dan R, atau bisa juga dari sini strategi tester ini, tinggal diklik aja ini akan keluar.
Nah, kalau baru pertama kali klik tab strategi tester ini, biasanya tidak muncul visual mode. Biasanya seperti ini. Teman-teman bisa drag ke atas lagi untuk tab strategi testernya. Jadi di drag seperti ini. Nah, lalu visual mode dicentang. Visual mode ini berfungsi untuk menampilkan proses backtest saat AI berjalan. Jadi kita bisa melihat secara langsung bagaimana AI-nya melakukan entry di chart tersebut. Nah, setelah itu teman-teman pilih dulu AI-nya. Di sini sudah terpilih Nspro AT. Kalau teman-teman mau milih AI-nya, ini dipastikan Expert Advisor. Setelah itu klik ya tanda panah bawah ini. Nah, setelah itu teman-teman klik sekarang Nspro AT. Setelah itu teman-teman tentukan simbolnya. Simbol di sini saya akan backtest dulu setup default Nspro V3 di Audio USD. Pastikan pair-nya itu pair mikro. Jadi kita pakainya Audio USD mikro. Untuk modelnya teman-teman bisa pakai Everything untuk hasil yang lebih detail. Kalau untuk model Everything ini proses backtestnya memang lama, tetapi hasil yang ditampilkan akurasinya lebih tinggi atau lebih akurat karena benar-benar disimulasikan seperti data pada chart hari itu. Setelah itu jangan lupa centang use date ini, kemudian kita pilih tanggalnya. Tanggal katakan kita mau start dari Januari 2020, kita klik. Tuh ini untuk tanggal sampai kapan kita backtestnya, durasinya berapa lama. Nah, kita klik aja, misal mau sampai hari ini, kita klik today. Setelah itu visual mode sudah. Nah, terus slider bar ini itu kecepatan backtestnya. Jadi kecepatan pergerakan backtestnya pada chart. Ini bisa maksimalkan ke kanan. Setelah itu pilih period. Period ini bisa kita sebut time frame. Kita bisa mulai time frame M1 hingga daily. Nah, default kita menggunakan time frame H1. Setelah itu untuk spread bisa kita pilih current atau spread saat ini. Tetapi kita bisa menentukan secara manual spreadnya mau berapa. Tinggal kalian ketik aja. Misal kita mau input spreadnya 30, tinggal kita ketik 30. Atau kita mau input spreadnya 21, tinggal kita isi 21. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menggunakan spread current aja. Lalu kita lanjut ke settingan AI-nya. Nah, untuk settingan AI ini bisa ditemukan di tab Expert Properties ini. Jadi teman-teman klik aja. Nah, itu akan muncul settingan Nspro AT V3. Nah, ini terlihat apa enggak ini settingannya ini yang Windows baru ini. Pada tab Initial Deposit ini kita isi dengan balance virtual yang akan kita gunakan. Atau jadi kita backtest ini dengan balance virtual, bukan balance di akun kita, bukan balance asli kita. Ini hanya balance virtual. Setelah itu teman-teman klik misal 200 USD. Setelah itu kita klik tab input. Nah, pada tab input ini adalah input yang bisa kalian temukan untuk AI Nspro. Di inputnya ada apa aja, bagian tab input ini. Kalau di backtest ini kita ngubahnya di bagian value saja, jadi di kolom yang ini. Value ini. Yang start step up ini tidak perlu diubah. Setelah itu ini ada trigger EA. Kalau EA Nspro ini itu ada 3 trigger. Ada buyer seller, ada SNR pivot, dan ada RDN buyer seller. Nah, untuk buyer seller ini EA akan melakukan open posisi awalnya buy dan sell secara bersamaan. Jadi ketika katakan open buy dan sell, kemudian harga bergerak naik. Yang buy-nya akan TP, kemudian ketika semakin trending, sell-nya akan averaging. Sama halnya ketika EA open awal buy dan sell, kemudian harga pergerakan semakin downtrend. Nah, yang sell-nya akan TP, kemudian buy-nya akan averaging. Setelah itu EA-nya akan close posisi. Kalau sudah menyentuh TP. SNR pivot seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, open posisinya berdasarkan level-level support atau resisten dari pivot point. Kemudian ada RDN buyer seller.
RDN buyer seller ini cara kerjanya dia open awal sama seperti buyer seller, di buy dan sell. Namun RDN di sini artinya adalah rounded number. Jadi EA-nya akan melakukan open posisi awal di area bilangan bulat tertentu. Setting rounded number-nya bisa kita atur juga. Misal kita menggunakan RDN buyer seller. Nah, di sini ada rounded number setup. Ini angka rounded number atau angka bilangan bulat yang untuk EA-nya melakukan open posisi. Misal kita pilih RDN 25. Ini berada di 250 poin, kita 25 pip. Jadi EA-nya akan melakukan open posisi di kelipatan 250 poin atau 25 pip dan berada di harga bilangan bulat 250 poin tadi kelipatannya. Jadi contoh, semisal harga berada di area 1.7250, EA-nya akan open posisi. Kemudian harga naik ke 1.7500. Nah, itu EA-nya juga akan open posisi lagi, akan averaging. Tetapi kalau harga berada di area 1.7400, sedangkan settingan rounded number kita di RDN 25 atau 250 poin, maka EA-nya belum open posisi. Dia akan open posisi kalau harga menyentuh 1.7500 atau 1.7250. Jadi kelipatannya. Kemudian kalau kita pakai trigger SNR pivot, itu kita bisa setting RS levelnya atau super resistance levelnya. Ada di RS1, RS2, RS3, dan RS4. Ini bisa kita atur sendiri. Kalau defaultnya pakai RS1 level. Saya reset dulu. Nah, setup default kita seperti ini. Oke, jadi ada tipe averaging, ada setup lot, ada target closing order atau target TP-nya, dan ada input auto cut loss-nya juga, atau pengaman anti MC-nya. Kita lanjut backtest dengan setup default. Ini di time frame H1, start. Nah, ini baru download data chartnya mulai dari M1. Nah, seperti ini tampilan backtestnya. Jadi kita bisa melihat secara langsung untuk pergerakan harga di marketnya serta EA-nya melakukan open posisi. Dan terlihat di sini EA melakukan open buy dengan trigger SNR pivot. Kemudian harga pergerakan semakin turun. EA-nya melakukan open averaging dengan lot yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian jika harga pergerakannya semakin turun, hanya melakukan open averaging lagi. Nah, ketika sudah ada koreksi atau mulai bergerak naik menyentuh TP, EA-nya akan close. Kemudian menunggu peluang lagi, yaitu di area support atau resisten berikutnya. Dan EA-nya akan melakukan open posisi lagi. Itu juga terlihat ada trigger yang kita gunakan, SNR pivot, lalu ada averaging yang kita gunakan, ada MT4 ID-nya, detail akun kita, balance berapa, lalu di sini ada yang bisa informasi mengenai trading time, current time, profit loss today atau profit loss hari ini. Ada input lain seperti auto cut loss, floating maksimal. Ya, lalu ada persentase untuk jika kita menggunakan trigger day atau trigger day yang berdasarkan persentase berapa hari rata-ratanya. Lalu ada auto load juga. Nah, ini untuk auto load, misalkan teman-teman input auto load 0,05%. Lalu kita bisa melihat langsung auto load 0,05% dari free margin di akun, katakan free margin $200. Itu open lot awalnya berapa, bisa kita lihat langsung pada chart. Ya, open lot awal di 0,1. Nah, ini ada pertanyaan juga ini. Ini sambil backtest, sambil saya jawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi
Bosnya mau tanya, akun kita di XM apakah bisa dipakai di Unspro-nya atau kita harus daftar dengan akun baru yang akun mikro. Nah, untuk ini, semisal teman-teman melakukan pembelian EA Unspro, maka akan dipandu pembuatan akunnya oleh salah satu admin kita. Nah, akun tersebutlah yang nantinya dapat digunakan untuk EA Unspro. Kalau untuk akun EA kita menggunakan akun mikro agar untuk overload-nya lebih maksimal. Kalau ada pertanyaan lagi, berapa layer maksimal averaging-nya? Dalam satu pair ini, kita ada batasan maksimal open averaging. Default-nya 18 posisi. Jadi 18 posisi buy dan 18 posisi sell. Jadi untuk inputnya bisa kita atur juga, semisal dalam satu pair kita menginginkan 15 open posisi saja, 15 maksimal layer averaging, itu bisa diatur. Oke, nah ini terlihat yang garis putus-putus ini adalah take profit-nya. Jadi ketika averaging tadi, lalu ingin untuk TP dan close di sini akan terlihat pricing-nya seperti apa. Nah, ketika sedang ada averaging, untuk batasan patokan TP ya kita pakai BEP. Jadi berapa poin dari batas BEP. Kalau sebelum ada averaging atau masih single open order, itu ada input tersendiri di EA-nya. Kalau untuk default-nya, input TP kita di 20 poin atau 20 pip atau 200 poin. Pergerakan harganya sedang sideways. Nah, di Unspro ini juga ada batasan maksimal open averaging dalam satu candle-nya. Jadi ketika katakan satu candle itu kita pakai time frame H1, kemudian harga bergerak naik. Nah, dalam satu candle itu ketika sudah ada satu open posisi averaging, maka tidak akan melakukan open posisi averaging lagi. Jadi ada batasannya. Batasan ini bisa kita atur juga, misal dalam satu candle kita menginginkan ada maksimal 3 open layer averaging, juga bisa. Itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk backtestnya. Tadi kan ada yang tanya backtest nih, udah dijelasin panjang lebar. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Mungkin seputaran EA itu seperti apa, lalu backtest mungkin fungsinya untuk apa, masih ada yang belum jelas. Kita bantu jelaskan lagi. Jadi ini kita kenal luarnya dulu ya. Next meeting kita akan bahas lebih detail. Mungkin tadi ada yang tanya nih, optimasi buy-nya seperti apa. Kita akan kupas satu persatu untuk poin-poin penting di penggunaan EA. Ini sambil kita lihat proses backtest itu seperti ini. Dan ini sedikit terpatah-patah ya pergerakannya karena memang prosesnya itu berat. Jadi ini salah satu alasan kenapa kok lebih baik tidak di VPS, karena VPS itu juga untuk RAM, prosesor segala macam itu terbatas. Itu ya. Nah, itu kan ini ada pertanyaan dari Gus Jenny nih. Ada yang tanya mengenai averaging tipe rings, day, terus SNR pivot. Nah, yang ada di settingan EA-nya. Jadi wah, ini langsung ada pertanyaan lainnya ya. Jadi menjawab pertanyaan Bos Denny dulu. Averaging tipe itu untuk tipe averaging-nya. Jadi averaging tipe ini merupakan salah satu fitur di dalam EA yang bisa atau yang fitur ini dibuat untuk kita bisa men-setup mau seperti apa nanti kinerja averaging-nya. Apakah averaging-nya itu berdasarkan pivot point atau berdasarkan rounded number. Jadi ini macam-macam. Kita akan bahas lebih detail nanti pas di pertemuan berikutnya ya. Jadi kasarannya aja, ini luarnya aja dulu. Averaging, jadi averaging tipe ini
dia untuk mengkategorikan averaging-nya mau dibuat seperti apa. Kita kan averaging nggak istilahnya nggak ngawur juga, nggak setiap naik dikit open lagi atau turun dikit open lagi, kita buy turun dikit open lagi, turun dikit open lagi, kan averaging-nya nggak asal-asalan. Nah, yang mengatur averaging-nya mau seperti apa di fitur ini, di fitur averaging tipe, apakah averaging-nya mau dibuat berdasarkan pivot point level. Jadi menentukan support dan resisten itu bisa dengan yang namanya pivot point. Nah, averaging tipe ini bisa pakai yang pivot point. Kalau yang pakai pivot point, ya dia akan averaging-nya di level-level pivot point-nya. Kalau belum level pivot point, belum averaging. Terus kalau misalkan pakai yang rounded number, ya tinggal kita input rounded number-nya itu berapa, kelipatan berapa. Kalau belum nyampe rounded number-nya, ya dia belum akan open. Jadi seperti itu maksudnya. Ya. Ya, ini pertanyaan dari Bosian Putra. Jadi jika kita rubah settingan, bisa kita backtest dulu ya. Bukan bisa kita backtest dulu, tapi harus kita backtest dulu. Ya, baiknya kita backtest dulu. Kalau kita mau cari amannya, kalau kita mau mengetahui resikonya itu seperti apa. Ya. Jadi backtest itu kan untuk melihat sistem kita dari market yang sudah terjadi itu survive. Nah, dari sini kita bisa tahu resiko kedepannya itu seperti apa. Misalkan nih kita backtest sistem kita di kondisi corona dan ternyata survive, akunnya bertumbuh. Berarti kita bisa mengetahui potensinya ke depannya. Jadi potensi dari settingan yang akan kita pakai ke depannya ketika terjadi kondisi-kondisi yang sejenis dengan kondisi di masa-masa corona seperti tahun lalu, itu EA-nya survive dan bertumbuh. Jadi fungsinya backtest itu. Nah, ini trigger yang paling agresif, sama-sama agresif. Jadi gini, kenapa kok saya bisa bilang sama-sama agresif? Agresif itu karena tergantung pergerakan marketnya. Ya, tergantung pergerakan market. Dan kalau kita bicara agresif apa enggak, semakin sering open posisi itu belum tentu semakin besar profitnya. Yang harus kita ketahui itu. Ya, profit yang bagus itu ketika profitnya bisa konsisten dan untuk resiko floatingnya itu aman. Itu ya. Terus ini Bos Tridevi nih. Untuk VPS-nya kan berupa software. Untuk VPS apakah berupa software gitu ya pertanyaannya. Terus jadi untuk AI ini kita harus punya PC yang bisa selalu non-stop 24 jam. Maaf, saya belum paham, nggak masalah. Nah, justru kalau belum paham ditanyakan. Jadi kita tidak harus punya PC, tidak harus punya laptop agar AI ini bisa bekerja. Kenapa demikian? Karena kita pakai VPS. Jadi sederhananya fungsinya VPS ini tadi untuk menggantikan kerja PC atau kerja laptop kita. Agar apa? Agar AI-nya bisa bekerja 24 jam. Jadi VPS ini bukan berupa software tapi berupa server. Ya, dia tetap ada hardware-nya, tapi bukan di tempat kita. Hardware-nya ya dari penyedia servernya atau penyedia VPS-nya, seperti itu ya. Nah, itu mungkin ada lagi. Udah jelas belum nih dari Bos Tridevi? Jadi nanti EA-nya MT4 yang akan dipasangkan EA itu kita installnya, kita setup EA-nya itu di VPS. Jadi kita nggak ada koneksi internet, mau kita tidak ada device-nya itu nggak, no problem. Dan ini khusus untuk yang tim NS itu ketika teman-teman tidak ada device yang mendukung untuk melakukan setup awal itu bisa dibantu oleh tim support NS. Itu juga bisa seperti itu. Begitu? Sudah jelas atau belum nih? Nah, jadi mulai ada gambaran ya. Jadi PC kita nggak perlu standby 24 jam. Itu udah digantikan dengan yang namanya VPS.
kecuali kita nggak mau pakai VPS nih, nggak mau keluar biaya untuk sewa VPS misalkan, ya kita harus pakai PC kita, karena agar AI ini bisa jalan, MT4 harus tetap terbuka, harus tetap ada koneksinya. Ya, jadi kenapa kok lebih baik pakai VPS? Karena untuk menjaga kestabilan tadi, harus nyala terus. Belum lagi nanti kalau mati lampu, EA-nya jadi off, ganggu kinerja EA. Jadi resikonya itu tadi ya, kalau pakai PC atau laptop sendiri itu, kalau mati lampu, ya kinerja jadi terganggu. Kalau internetnya lemot, kinerja jadi terganggu. Belum lagi kita tetap harus pastinya ya keluar biaya maintenance untuk PC atau laptop yang kita pakai, karena nyala terus, jalan terus. Nah, itulah alasan kenapa kok pakai VPS, karena kita hanya perlu bayar sewa VPS-nya agar EA-nya bisa kerja 24 jam non-stop gitu. Untuk EA jadi benar gini, kalau tanya minimal deposit, baiknya itu dari $200, atau kalau mau kurang dari itu sebenarnya bisa-bisa saja, hanya saja nanti untuk ketahanan modal dan untuk kinerja EA-nya jadi tidak maksimal karena balance-nya terlalu kecil seperti itu. Sebenarnya tidak ada batasan minimal harus depo sekian atau sekian, enggak, cuman jadi tidak bagus kalau depositnya kurang dari $200 gitu. Belum lagi, nah ini kalau misalkan nih deposit kurang dari $200 per bulannya, kan harus ada biaya yang dikeluarkan untuk sewa VPS. Nanti kalau kurang dari $200 ya profitnya aja kemungkinan nggak nutup untuk bayar sewa VPS-nya, seperti itu. Oke, seperti itu. Mungkin bisa di stop dulu untuk backtest-nya. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Atau tadi kemungkinan ada yang pertanyaannya terlewatkan, jadi kita bahas lagi. Atau dari Bro Niko ada yang mau disampaikan? Dari saya sudah cukup sih. Kalau mungkin ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung, untuk ketemu di webinar malam ini, bisa ditanyakan aja di kolom chat. Akan saya jawab nanti. Oke, nah ini ada pertanyaan. Untuk auto loss jika 3 pair berapa persen? Nah, kalau melihat dari ini kembali lagi ke ketahanan balance, ketahanan dana di akun. Katakan, misal bosnya ingin menggunakan 3 pair, itu untuk auto loss bisa dikecilkan menjadi 0,02% atau 0,01%. Nah, kalau bosnya ingin meningkatkan persentasenya lebih dari itu, bisa melakukan penambahan dana. Karena ini kan dasarnya dia pakai auto load. Ketika bosnya menambahkan balance saja, maka lotnya menyesuaikan ulang. Ketika bosnya menambah balance-nya, itu otomatis lot awal akan bertambah. Jadi tidak perlu dilakukan setup ulang, secara otomatis lotnya akan bertambah. Nah, rekomendasi dari kita, kalau untuk 3 pair bisa menggunakan 0,01 atau 0,02%. Iya, jadi jika balance kita bertambah, otomatis lot awalnya pun ikut meningkat. Katakan misal dengan balance $200, lot awal open 0,1. Itu berdasarkan perhitungan 0,05% dari free margin. Open awal 0,1. Ketika balance ditambah, contohnya menjadi sekitar $500 atau $600, lot awalnya pun bisa meningkat, bisa menjadi 0,12, 0,14 secara otomatis, tergantung dari free margin yang ada di akun. Apakah ada pertanyaan lainnya? Nah, ini dari Bos Yan Putra ya, dikejar pertanyaan terus. Nah, kalau seperti itu kita senang juga, berarti kan memang menyimak dan ada hal yang mau ditanyakan, itu nggak masalah. Oke. Kalau sudah cukup jelas, mungkin teman-teman juga udah tanya beberapa hal yang mengganjal tadinya, udah kita sampaikan juga. Dan untuk detail-detail mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang
menjurus ke satu poin detail di EA itu akan kita bahas di next meeting, karena kalau dibahas di satu pertemuan panas kepalanya, biasanya seperti itu. Kita kenal dulu EA-nya pelan-pelan, selanjutnya kita kenal lebih detail untuk poin-poin apa aja yang ada di EA. Oke, seperti itu. Mungkin kalau dari teman-teman sudah cukup jelas, dari Bos Tiko juga sudah cukup jelas, dari saya sekian dulu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir. Terima kasih partisipasinya, terima kasih untuk waktu sharingnya dengan kita. Dari saya mungkin itu dulu. Mungkin Bos Tiko mau ada yang mau disampaikan? Oke, sudah cukup ya. Kalau begitu, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Selamat malam. Saya mewakili NS Team pamit undur diri dulu malam hari ini. Kita lanjut lagi diskusi di grup. Untuk kalau misalkan masih ada pertanyaan, kita bisa sharing di grup forum Mas Pro atau trading bareng NS, nggak masalah. Oke, kalau gitu sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam, profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you.